Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Maulana Kosasi, peserta pelatihan calon guru penggerak angkatan keempat tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang budaya disiplin. Ini adalah salah satu bagian dari kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.4. Dari perjalanan mempelajari materi sejauh ini adalah beberapa hal yang menjadi kesimpulan dan rencana kerja. Mungkin ini tidak mendetail, tapi semoga penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan ini bisa menjadikan gambaran tentang pemahaman saya selama belajar modul 1.4. Saya sampaikan pula bahwa saya saat ini mengajar di SMP Negeri 3 Bogor untuk mata pelajaran PPKN. Pada modul 1.4 kami diajarkan tentang atau kami belajar tentang disiplin positif, di mana disiplin positif ini tidak sekedar bagaimana seorang peserta didik atau murid itu masuk misalnya ke sekolah atau diterima di sekolah kita sebagai guru, kemudian mereka dibagikan aturan dan mereka melakukan semua peraturan-peraturan itu dengan tanpa adanya pemahaman, tapi dia hanya memahami dari isi bacaan dan dia mengikutinya. Sehingga sejauh ini kita tidak jarang menemukan ada kasus-kasus di mana murid melakukan beberapa pelanggaran beberapa kali dan akhirnya mereka dihukum. Tapi anehnya setelah dihukum ternyata mereka mungkin bisa jadi masih mengulang kembali. Nah, ada yang harus kita kaji bersama-sama bahwa bisa jadi selama ini peraturan-peraturan yang ada tidak menciptakan sebuah disiplin positif, ya. Dimana kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Artinya murid itu harus memiliki rasa kemerdekaan sehingga ketika dia melaksanakan aturan itu dengan tanpa paksaan, tapi karena sebuah kesadaran. Contoh misalnya, bagaimana kalau kita di perempatan bertemu dengan lampu merah, mau ada polisi mau tidak, lalu orang-orang berhenti. Nah, di situ sebetulnya bukan karena ada polisi atau tidak ada, tapi karena kesadaran bahwa apabila melanggar peraturan yang sudah ada, akan ada konsekuensinya. Jadi, kesadaran itu juga memang tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, tapi juga perlu dibangun oleh kita sebagai guru atau sebagai di sekolah, ya, sebagai misalnya dari peraturan yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Untuk apa? Untuk menjaga apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Maka peran dari sekolah adalah untuk membuat mereka kembali kepada kesepakatan yang sudah ada.
ya. Kemudian kita juga di modul 1.4 ini belajar tentang keyakinan kelas, di mana aturan-aturan yang sudah ada di sekolah itu, ya kita kembali mungkin dari keyakinan baik begitu ya di modul 2, di modul 1 tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara, kemudian kedua, ketiga sampai dengan visi murid. Nah, untuk mencapai itu maka perlu kita membangun dalam skala yang lebih kecil. Kenapa dalam skala yang lebih kecil? Setelah tadi kita mau membuat budaya disiplin, itu tidak serta-merta sekolah secara langsung, tapi perlu dibuat sub yang lebih kecil. Kenapa? Karena dengan keyakinan kelas, di kelas itulah seorang guru ya yang mengajar di kelas itu atau misalnya wali kelas itu akan membangun sebuah keyakinan yang bisa jadi berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain sesuai dengan latar belakang setiap sekolah. Misalnya saya sebagai wali kelas olahraga ya yang murid-muridnya itu adalah atlet, tentu akan berbeda budaya disiplinnya dengan anak-anak yang secara umum lebih beragam. Nah, ini kenapa penting membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Apa yang harus dibuat di situ adalah bagaimana bukan pada fokus pada peraturannya. Ketika membuat keyakinan kelas misalnya ini ya, di keyakinan kelas kita tidak fokus membuat kalimat misalnya tidak datang tepat waktu. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus datang tepat waktu? Atau misalnya memperhatikan ketika guru sedang mengajar. Kita harus apa nilainya? Mengapa kita harus memperhatikan? Mengapa? Misalnya, tidak mengganggu teman. Apa sebetulnya keyakinan dasarnya dari aturan tidak mengganggu teman? Oh, ternyata keyakinan dasar dari tidak mengganggu teman adalah untuk kenyamanan. Mengapa harus ketika guru sedang mendengarkan keyakinan guru sedang mengajar harus tertib, harus tidak ribut? Karena supaya kita tenang belajar. Jadi nilai-nilai dasar itulah nilai-nilai universal. Maksudnya kenapa harus mengatakan nilai universal? Karena mungkin di sekolah kita banyak yang sekolahnya siswanya heterogen, mungkin berbeda agama, berbeda ras gitu ya, suku, budaya, bahkan mungkin secara pendapatan ekonomi dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi. Jadi bayangkan kalau misalnya ada sebuah aturan yang hanya bisa dipahami atau misalnya cocok untuk sekelompok orang tertentu tapi disampaikan di kelas, maka anggota kelas yang lain, murid yang lain itu merasa dia tidak terikat. Jadi bagaimana ketika membuat keyakinan kelas itu, semua warga kelas itu menjadi sepakat. Jadi kita cari prinsip-prinsip universalnya. Kalau misalnya di materi yang kami pelajari, misalnya contoh kenapa kita harus pakai helm, misalnya harus peraturannya memakai helm, mematuhi rambu lalu lintas. Kenapa? Oh, untuk supaya terjadi keselamatan. Dan keselamatan itu adalah universal. Semua orang manusia di dunia ini ingin selamat. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang berikutnya, kita juga akan belajar tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Kenapa ini dipelajari? Kenapa ini menjadi penting? Karena jika guru memahami kebutuhan dasar muridnya,
ya tentu dia sudah memahami kebutuhan dirinya, maka dia akan memahami mengapa sebuah kejadian itu terjadi. Misalnya ketika peserta didik murid-murid kita itu melakukan pelanggaran, maka dari dialog yang kita gali, maka kita akan tahu apa sih sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu, dan juga pasti akan relevan dengan murid. Apa itu yang pemenuhan kebutuhan dasar itu? Yang pertama survival, bertahan hidup. Contoh misalnya seorang murid yang kalau istirahat di kantin suka meminta makanan teman, atau misalnya suka mengambil jajanan teman atau merebut gitu ya, atau misalnya minta ditraktir dan mengancam. Nah, ketika ditanya ternyata diselidiki misalnya, oh ternyata dia memang tidak diberi makan oleh orang tuanya dan dia merasa lapar. Maka akhirnya dia menggunakan kekuatannya untuk dia supaya bisa bertahan hidup. Ini contoh. Atau misalnya anak yang hanya ingin orang misalnya guru sedang mengajar, dia malah bersenandung karena mungkin dia ingin bersenang-senang. Kita harus tahu kenapa misalnya kok guru sedang mengajar ada murid kok malah nyanyi bersenandung. Jangan dulu menyalahkan murid. Kita juga harus tahu apakah pada saat kita menyampaikan pembelajaran itu menyenangkan atau mungkin membosankan. Jadi 5 pemenuhan kebutuhan dasar itu, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kekuasaan. Nah, mungkin suka ada anak di kelas kita yang merasa jagoan. Mungkin ada anak juga yang ingin bebas, disuruh misalnya menggunakan sepatu warna hitam, dia pakai sepatu warna putih atau warna-warni. Misalnya dia inginnya bersenang-senang, bermain-main, atau misalnya dia itu tiba-tiba ngamuk-ngamuk, oh ternyata dia ingin diperhatikan, dan banyak sekali aktivitas atau misalnya kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Dan kalau kita berkaca pada pemenuhan kebutuhan dasar murid ini, maka kita akan mengetahui sehingga pemecahan masalah untuk menciptakan budaya kelas kita yang tertib atau budaya positif itu, kita akan menjadi lebih terarah ketika kita memahami 5 kebutuhan dasar ini. Berikutnya, nah, bagaimana seorang guru memahami posisi kontrol? Setelah murid-murid tadi kita ketahui, oh mereka itu punya 5 kebutuhan dasar. Ketika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya ketika murid itu melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kita mungkin sering ya, kalau kita berkaca pada diri kita ketika kita berhadapan dengan murid-murid kita. Bapak Ibu, kawan-kawan guru semuanya bisa melakukan introspeksi. Ada di mana dari 5 posisi kontrol itu? Yang pertama, apakah kita seorang penghukum? Misalnya, ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, ya udah, kamu tidak boleh masuk selama pelajaran ibu karena kamu tidak mau mengerjakan tugas, tanpa diajak berkomunikasi. Ya. Atau misalnya tiba-tiba ada murid yang melanggar dan Bapak Ibu mengatakan, atau misalnya saya berkata begini, saya kecewa sekali dengan tindakan kamu. Saya sudah berbuat baik, saya sudah membantu, tapi yang terjadi seperti ini. Kamu mengecewakan. Sehingga murid dipaksa untuk merasa bersalah. Apakah dia akan nyaman dengan situasi seperti itu? Saat itu, iya. Atau kadang-kadang kita sering bertemu dengan murid-murid yang senang ketika kita menjadi guru, misalkan
kita manggil mereka, "Hai bro," gitu. "Gimana? Udah, kalau ada masalah apa-apa bilang aja sama saya, kita bereskan, kita bantu." Ada juga yang seperti itu ketika menghadapi masalah. "Ayolah, kamu jangan ribut, kita kan teman, coba hargai ya, kita sama-sama. Nanti kita setelah ini kita bercanda lagi." Atau mungkin ada juga guru yang tipenya itu memonitor, pemantau. Ingat, kamu itu ya kemarin bolos, sekarang rambutnya panjang, sekarang tidak mengerjakan PR. Waktu itu kamu datang terlambat, terus semua kesalahan murid-murid itu dibahas. Nah, kita mungkin masih ingat dengan suasana seperti itu. Atau kita bisa juga menempatkan diri seorang manajer. Kita bisa dengan mengatur mengapa mereka memperlakukan murid-murid kita dengan cara yang lebih baik. Misalnya, apakah kamu senang dengan perbuatan yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri dari tindakan yang sudah kamu lakukan? Tentu ini semuanya berbeda, ya. Tentu ini semuanya berbeda. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, ketika kita menemukan murid kita bermasalah, apa yang harus dilakukan? Di modul 14 ini disampaikan materi tentang restitusi. Apa itu? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka memperbaikinya. Dan salah satu pendekatan yang dibuat dengan restitusi adalah bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka sehingga kelompok itu akan menerima. Dan tentu setelah perubahan itu semua mereka itu yang melakukan anggaplah misalnya pelanggaran itu karakter mereka menjadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Dan itu sebetulnya sejatinya aturan. Maka orang sering menyebutkan sekolah adalah sebagai pusat peradaban. Sehingga disinilah proses penguatan karakter seperti itu. Ketika mereka salah, bagaimana apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaikinya. Tidak selalu misalnya semua masalah itu diselesaikan dengan hukuman, tidak selalu masalah itu diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang sepertinya baik padahal hanya sekedar semu. Apa yang dilakukan dengan tindakan restitusi? Nah, ketika kita melakukan pendekatan restitusi, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya, maaf, jadi ada beberapa langkah yang yang harus kita lakukan. Di antaranya ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Maaf, tadi saya agak terlewat. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Jadi nanti mereka akan muncul sebuah kalimat-kalimat, "Iya Pak, sebetulnya saya ingin bersenang-senang saja. Saya iseng saja Pak." Gitu. Karena karena dia tidak menghargai saya Pak, saya merasa dihina. Nah ini adalah contoh-contoh seperti itu. Restitusi adalah cara yang paling baik. Mengapa? Karena di sini ada 3 tahapan untuk melakukan evaluasi. Ya, pertama saya tidak suka. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah gitu. Jadi ketika ditanya, "Mengapa kamu melakukan tindakan itu?" Maka dia akan mengatakan, "Saya tidak suka, Pak. Dia menghina saya." Misalnya. Kemudian kesalahan saya adalah ini A, B, C, D. Jadi kita menggali mereka. Yang berikutnya adalah, ya, saya besok lagi saya akan begini, saya akan menghormati lawan bicara saya akan menghargai, saya akan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Nah, kenapa? Karena restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu untuk menguatkan. Berikutnya restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apa yang harus dilakukan untuk mengontrol melakukan itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita harus sebagai seorang guru ketika kita melaksanakan restitusi, kita akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa sih mengapa mereka melakukan itu? Jadi menstabilisasikan. Yang tadi menstabilkan, ya, menstabilkan. Jadi supaya kasusnya tidak kemana-mana. Yang kedua memvalidasi, apa sih yang salah? Yang ketiga keyakinannya apa? Menanyakan keyakinan, seek the belief. Apa sih keyakinan kelas yang sudah disepakati itu? Nah, jadi dari proses-proses itu maka tumbuhlah kesadaran murid kita untuk semakin kuat karakternya dalam menjalankan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, dari yang disampaikan tadi, keterkaitannya adalah bagaimana modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua modul 2 itu tentang nilai-nilai kebajikan, yang ketiga tentang visi sekolah. Di sini ya, dari ketiga modul itu ya, bagaimana kita seorang guru itu harus memahami filosofi, kemudian memahami nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi sekolah. Untuk apa? Supaya nanti timbullah budaya positif. Nah, dengan cara apa budaya positif itu komponennya? Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, dan keyakinan kelas. Jadi materi yang ini adalah materi satu ini adalah materi dasar ya, di mana semua guru harus memahami, semua guru harus menguasai, dan semua guru harus secara bersama-sama bergotong royong saling menguatkan demi tumbuhnya tunas-tunas ya, tumbuhnya benih-benih yang ditanam di sekolah kita supaya tumbuh dan berkembang. Dan sebagai kita dalam sebuah komunitas sekolah mampu menjaga, mampu merawat supaya mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun rencana aksi yang mau saya lakukan di sekolah saya adalah yang pertama, secara latar belakang, rancangan ini dibuat untuk dijadikan acuan bagi program membangun budaya positif di sekolah. Tujuannya adalah murid dapat menyadari pentingnya hidup dalam budaya positif dan merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi melalui penanganan yang menggunakan pendekatan restitusi. Tolok ukurnya adalah murid dapat belajar dengan nyaman dan melaksanakan keyakinan kelas dan sekolah dengan penuh kesadaran. Lini masa tindakannya bulan Januari
Saya akan membuat sosialisasi tentang budaya positif seperti apa. Kemudian bulan Februari akan melakukan workshop di sekolah. Apakah workshopnya dengan orang tua juga dan guru. Kemudian bulan Maret April itu adalah praktik. Jadi bulan Maret itu semua wali kelas melakukan praktik membuat budaya, menciptakan budaya positif, ya, menciptakan keyakinan kelas dan bagaimana penanganannya. Pada bulan Mei itu harus terjadi pola budaya positif itu seperti apa. Jadi secara intens sekolah itu akan berkomunikasi satu sama lain, bertukar pikiran, bagaimana melakukan penanganan-penanganan yang tepat. Apalagi pada saat ini kita ini sedang dihadapkan pada konflik wabah gitu ya. Maksudnya konfliknya itu begini, ada mungkin murid-murid kita yang menjadi malas untuk belajar, dan itu adalah konflik. Bagaimana guru yang kecewa karena muridnya tidak menyelesaikan pelajaran dan sebagainya. Kemudian apa yang dibutuhkan? Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah dukungan itu adalah harus adanya perubahan paradigma di sekolah. Yang kedua adanya kesepakatan pada ekosistem sekolah. Yang ketiga adalah pemahaman semua warga sekolah yang merata. Yang keempat adalah kesabaran. Dan mudah-mudahan ini berjalan jika dilakukan dengan ada komunikasi yang baik. Nah, kenapa di lini masa itu saya menyampaikan hanya sampai bulan Juni? Karena bulan Juli itu sudah ada murid baru. Nah, bagaimana kita menghadapi semua sekolah mungkin semua guru mungkin akan berubah, bisa jadi tingkatannya ya, kelasnya itu berubah, ada murid baru dan sebagainya, sehingga ini perlu adaptasi dan perlu disinergikan dengan anak-anak yang sekarang kelas 7, yang akan naik kelas 8 naik kelas 9, dan yang dari baru masuk ke kelas 7. Sehingga budaya positif itu tetap bisa dipertahankan. Demikian materi ini kami yang sudah dipelajari ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.